Selanjutnya yang kelima, warujulun da'athu imra'ata dzata mansibin wa jamalin inni akhafullah. Seorang perempuan yang memiliki pangkat jabatan mengajak seseorang laki-laki untuk melakukan perbuatan zina. Apa kata laki-laki itu? Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut? Karena laki-laki itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya takwa, takut itu menyebarlah di dalam anggota tubuh kita. Mata kita ada rasa takut, mulut takut kepada Allah, telinga takut kepada Allah, otak takut kepada Allah, perut takut kepada Allah, kaki takut kepada Allah. Rasa takut itu senantiasa menyebar. Kalau rasa takut itu menyebar, maka timbullah rasa malu, timbullah rasa tidak mau untuk melakukan perbuatan maksiat karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat manusia ini saat ini tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Kita lihat, kita cek di hotel-hotel, tak ada lagi kartu nikahnya, surat nikahnya, entah siapa yang dia bawa, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau maksiat sudah merajalela di permukaan dunia ini, maka siap-siaplah bencana malapetaka akan turun, na'udzubillahi min dzalik, di kampung kita, na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu bi yaminih. Seseorang bersedekah dengan sedekahnya, maka dia sembunyikan sedekahnya, tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan sebelah kanannya. Artinya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia takut ria, takut sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekahlah, kita bersedekah seperti Abu Dihdah 600 pohon kurma, bersedekah seperti Utsman bin Affan memberikan sumur bor ke negeri Palestina. Abu Dihdah 600 pohon kurma dimakan oleh orang-orang Makkah. Maunya kita bersedekah itu jangan sedikit-sedikit. Ini orang bersedekah 2000 perak. Apa itu? 2000 masuk surga. Bersedekahlah minimal sedikit, minimal agak banyaklah sedikit, supaya harga diri kita dengan seperti Abu Dihdah, jangan anjlok kali harga diri kita di depan Abu Dihdah nanti, di depan Utsman bin Affan, di depan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan menggoda kita, jangan bersedekah, gunakan hartamu untuk kepentinganmu, na'udzubillahi min dzalik. Bersedekah sehingga tidak tahu, bersedekah dengan tangan kanan sehingga tidak tahu dengan tangan kiri. Dengan sedekah itu dapat melepaskan diri kita dari azab kubur. Sedekah itu dapat memadamkan murka-murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki dia mengingat Allah Subhanahu wa taala waktu sunyi-sunyi, maka meneteskan air mata, menangis. Cairan yang ada dalam tubuh kita banyak, tapi satu cairan air mata yang akan kita saksikan di depan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat memadamkan api neraka, yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, itulah cairan air mata. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik salat, baik berzikir, maka dia senantiasa meneteskan air mata. Idza zakarallahu khalian fafadat ainah. Apabila dia mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, waktu sunyi, fafadat ainah, dia meneteskan air mata. Meneteskan air mata boleh di dalam sholat, mengenang dosa-dosa yang kita lalu. Tapi kadang-kadang menonton sinetron netes air mata, baca Quran tidak menetes air mata, meninggal keluarganya tak menetes air mata. Tapi kalau mengenang kisah-kisah pacaran, kisah-kisah nostalgia masa lalu, meneteskan air mata. Apa itu? Teteskan air mata, menangis. Falyadhaku qalila wal yabku katsira.
maka hendaklah kamu memperbanyak menangis, sedikitkan tertawa, mengenang dosa-dosa kita yang lalu. Sehingga dengan meneteskan air mata, kita lebih dekat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 perkara orang yang mendapatkan, 7 golongan orang yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat, yang mana tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 7 perkara yang sudah kita jelaskan satu perkara satu. Dan untuk syarat menjadi pemimpin yang adil itu juga termasuklah yang dijelaskan tadi, yang 6 perkara. Di antaranya, seorang pemimpin jadilah menjadi pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Seorang pemimpin hatinya selalu bergantung di masjid. Seorang pemimpin hablum minan nasnya sangat disayangi, sangat banyak. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarruqa alaihi. Sosialisasinya, zon politikomnya sangat disenangi oleh masyarakat. Terus warajulun da'atu imra'ata dzata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak oleh perempuan yang memiliki kecantikan, memiliki jabatan, dia takut kepada Allah. Inni akhafullah. Seorang laki-laki bersedekah, rajin bersedekah, tidak ria, tidak tahu tangan kirinya yang bersedekah adalah tangan kanannya. Seorang laki-laki, dia senantiasa mengingat Allah di waktu sunyi, meneteskan air mata. Inilah syarat-syarat menjadi pemimpin yang adil, dan juga 7 perkara yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.